Oke, BKPSDM Minahasa Tenggara menyapa Anda dalam program Ruang Kita kali ini bersama saya, Tommy Pelandos. Dan ini merupakan tayangan perdana kita, dan untuk tema kita adalah disiplin ASN dan pengaruhnya terhadap pelayanan publik. Nah, bagaimana sih Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatur disiplin kinerja ASN dan apa dampaknya bagi pelayanan publik? Dan bersama saya saat ini sudah bersama dengan salah satu kabid di BKPSDM Minahasa Tenggara. Pak Kabid langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelum saya memperkenalkan diri, saya mengucapkan selamat. Ini sebagai wadah dalam kita memberikan informasi, edukasi terkait manajemen ASN. Selamat dengan adanya wadah ini, ide gagasan terkait manajemen ASN ke depan ini kita akan lebih banyak berdiskusi di ruang ini. Jadi selamat pagi Pak Tommy dalam telah memberikan ruang bagi ASN Minahasa Tenggara untuk mendapatkan informasi tentunya. Nah, saat ini saya dipercayakan oleh Bupati Minahasa Tenggara sebagai Kepala Bidang Kinerja Aparatur dan Penghargaan. Nah, nama saya Ronald Dolo, SEME. Baik, terima kasih Pak Tom. Ya, baik. Baik Pak Kabid, mungkin saya langsung saja terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan juga turunannya Pak. Saya langsung ke pertanyaan pertama nih. Apa saja sih bentuk penghargaan yang diberikan kepada ASN yang berprestasi menurut undang-undang tersebut? Ya, baik. Dalam Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di situ secara dalam aturan tersebut memang tidak diatur secara khusus terkait penghargaan. Yang diatur di situ adalah mengenai hak. Nah, jadi hak pegawai itu kan pertama gaji dan tunjangan, kemudian di situ ada pengembangan kompetensi, pensiun, bahkan mungkin kenaikan gaji berkala, itu diatur. Tapi itu hak bukan hak mutlak. Artinya ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi oleh setiap ASN untuk mendapatkan hak tersebut. Nah, ke depan memang kita akan mengatur lagi terkait penghargaan lewat peraturan kepala daerah. Saat ini memang di Minahasa Tenggara kami sementara memformulasikan itu terkait penghargaan dalam bentuk mungkin peraturan bupati. Namun untuk yang sudah ada saat ini kami buat adalah SK. Surat keputusan bupati terkait penghargaan. Di situ akan kita atur bentuk-bentuk penghargaan dan ketika ASN mendapat penghargaan itu dia harus melalui sejumlah penilaian oleh tim penilai. Itu akan kita atur ke depan. Baik Pak. Ya, mungkin untuk saat ini Pak, mungkin ada nggak yang sudah diatur atau? Nah, secara walaupun itu sudah belum diatur, namun kan saat ini ASN kalau kita melihat dari penghargaan kan itu sudah ada, bahkan sudah berjalan. Contoh, tunjangan tambahan penghasilan itu kan sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah kepada ASN ketika dia berdisiplin dan berkinerja baik. Kemudian juga bentuk-bentuk lainnya, pengembangan kompetensi. Pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah pusat juga memberikan ruang bagi ASN untuk mengembangkan kompetensi lewat tugas belajar, kemudian mengikuti diklat, kemudian setiap 2 tahun ASN diberikan gaji berkala. Nah, itu kan suatu bentuk penghargaan, namun memang belum diatur secara terperinci lewat peraturan kepala daerah. Itu nanti kita akan atur lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Oke. Ya, selanjutnya Pak, nih saya langsung ke pertanyaan kedua lagi. Bagaimana sih etika perilaku ASN harus dijalankan agar dapat membangun kepercayaan nanti di masyarakat Pak? Ya, ini memang sangat penting Pak Tom. Saya analogikan seperti ini. Ada aparatur sipil negara, dia mempunyai kemampuan teknis, baik dari sisi kompetensi pendidikan, baik kemudian berkinerja baik dari hasil kerja. Namun secara perilaku, etika perilaku
itu memang artinya tidak memenuhi harapan, sejumlah harapan. Iya. Nah, itu yang paling penting. Nah, dalam Undang-Undang 20 tahun 2023, perilaku ini menjadi penilaian yang sangat strategis dalam rangka untuk melihat sejauh mana ASN ini berkinerja. Jadi ASN sekarang kan ini sudah ada nilai dasar namanya core value ASN. Baik. Nah itu sebagian besar pegawai sudah tahu itu yang namanya berakhlak. Baik. Nah dihubungkan dengan perilaku, dihubungkan dengan kinerja dalam Permen PAN 6 tahun 2023 tentang sasaran kinerja pegawai, indikator penilaian kinerjanya itu diukur dari dua aspek. Iya. Pertama hasil kerja, kinerja, dan kemudian perilaku. Nah, perilaku ini menjadi poin penting. Baik. Atau menjadi faktor pengungkit terbesar dari ketika pegawai itu mendapatkan predikat kinerja. Nah, itu yang namanya berakhlak. Berarti berorientasi pelayanan pertama kan. Artinya kan ASN sekarang ini sudah beda dengan masih zaman-zaman sebelumnya. Bahwa ASN ini itu harus mempunyai jiwa melayani. Baik. Nah, berorientasi pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Kemudian dia harus akuntabel. Yep. Nah, akuntabel ini dia berarti kan di situ dia harus transparan, harus jujur, harus menggunakan aset dengan baik, aset pemerintah dengan baik, itu implementasinya. Kemudian dia harus kompeten. Yeah. Dalam memberikan pelayanan kan, apalagi kita sebagai ASN pasti harus mempunyai kompetensi terkait bidang tugas. Harus menguasai aturan dan lain sebagainya. Karena kita pelaksana kebijakan pemerintah ASN. Berarti dia harus kompeten. Kemudian harus menjaga keharmonisan, harmonis. Menjaga situasi lingkungan kerja. Iya. Kemudian agar supaya program-program pemerintah itu berjalan baik. Kemudian dia harus mempunyai integritas. Iya. Pasti. Integritas kan ya, kita sebagai ASN kita tahu masalah integritas ini menjadi masalah utama. Iya. Dalam kita menjalani profesi sebagai seorang ASN. Kemudian paling terakhir itu kolaboratif. Iya. Dalam mensukseskan visi dan misi pemerintah, baik pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah di Kabupaten Nusa Tenggara sendiri. Ini kolaborasi ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk mencapai tadi tujuan-tujuan. Jadi itu Pak Tom, itu etika ini sangat penting seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, pengalaman kita sebelumnya berdasarkan hasil pemantauan kita di bidang kinerja, ini masalah etika ini yang menjadi permasalahan terbesar saat ini. Nah, bagaimana itu kita akan memantau itu atau menggaungkan itu, bagaimana perilaku kerja ini, ya itu sementara kita laksanakan. Ya, jadi menjadi pentingnya Pak untuk menjaga etika perilaku ini. Sangat penting Pak Tom. Yang seperti yang saya sebutkan tadi kan seperti itu. Ada pegawai yang dari kompetensi pendidikan, kinerja baik, tapi perilakunya katakanlah ya tidak sesuai dengan harapan. Seperti itu. Ya, selanjutnya Pak, tantangan terbesar dalam menerapkan disiplin kinerja di lingkungan ASN saat ini. Nah, apa yang menjadi tantangan? Itu. Kita sudah ada data-data yang kita sementara dan sedang kita rampungkan. Nah, ini kita ada bawa data ini Pak Tom. Jadi yang terkait permasalahan kinerja ini kita sudah sementara kita formulasikan. Nah, ini pertama Pak Tom, terkait ini data dari bidang kinerja di KPSDM. Saat ini memang kita mengalami tantangan kinerja di lingkungan aparatur sipil negara, khususnya di Minahasa Tenggara ini, itu baik dari aspek individu
organisasi maupun sistem manajemen ASN itu tersendiri. Pertama, budaya kerja yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Ya kan? Kita melihat, ini kita pantau dari sistem kinerja yang kita gunakan. Banyak itu ASN masih berorientasi rutinitas yang sifatnya administratif. Dia belum berorientasi ke hasil kerja atau output. Dari hasil output itu, outcome yang didapatkan oleh pengguna layanan atau masyarakat itu seperti apa? Itu di situ terjadi permasalahan. Masih ada masalah di situ terkait budaya kerja yang berbasis kinerja. Kemudian pengawasan dan evaluasi kinerja yang belum objektif dan terukur. Ada pegawai yang kita lihat, dia berkinerja baik, dia berperilaku baik. Ada pegawai, dua-dua itu tidak ada, baik dari sisi kinerja maupun perilaku. Tapi ketika akhir tahun atau setiap bulan yang kita pantau, hasilnya sama, predikat baik. Atau kalau ada kan kita hasil kinerja itu, kinerja harian, aktivitas harian itu kan dia punya output, tunjangan tambahan penghasilan. Baik orang yang berkinerja baik maupun orang yang tidak berkinerja dengan baik, setelah kita pantau itu sama. Namun itu memang kinerja dan disiplin itu kan sebagaimana aturan, baik PP 94 maupun PP 30 yang menjadi tanggung jawab langsung itu kan atasan. Nah, artinya fungsi atasan sini yang memang bukan artinya kita mau permasalahan ini kita limpahkan ke masing-masing atasan, tidak seperti itu. Namun ini perlu lagi berdasarkan hasil evaluasi kami karena itu yang menjadi kewenangan kami di BKPSDM. Hal-hal seperti itu masih terlihat. Kita nggak tahu proses di lapangan seperti apa ketika atasan memberikan evaluasi kinerja terhadap bawahan sehingga ini terjadi. Nah, dia sama Pak Tom. Makanya itu kita sering dengar isu-isu yang berkembang di luar. Ada yang seperti ini, sama saja. Saya berkinerja baik dan tidak berkinerja sama baik dari sisi penghasilan dalam menurut TTP maupun penilaian sasaran kinerja pegawai sama. Nah itu. Kemudian Pak Tom, nah ini, sama seperti tadi yang saya sampaikan tadi, keterbatasan pemanfaatan teknologi. Nah itu memang kendala kami kan dari 2000 lebih sekian pegawai, bahkan sekarang sudah menghadapi 30-an lebih. Kurang lebih ada 60-70% ASN di Minahasa Tenggara termasuk yang di guru-guru. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi sehingga mungkin katakanlah sekarang kan akun kinerjanya sekarang itu mungkin dipegang oleh orang lain yang lebih paham. Nah itu yang sering terjadi. Nah kalau ini penghargaan bagi ASN yang berprestasi, itu yang seperti saya sampaikan tadi, kita sementara memformulasikan itu. Mungkin itu Pak Tom. Baik, selanjutnya Pak, mungkin cara-cara efektif yang dilakukan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara saat ini untuk membangun budaya disiplin, terlebih khusus yang sering mungkin disampaikan oleh Bupati Ronald Kandoli dan Wakil Bupati, disiplin dan etika yang kuat di kalangan ASN. Baik. Disiplin ini kan terkait etika dan perilaku. Ada semacam kalimat atau apa namanya? Pemimpin adalah teladan. Seharusnya dimulai dari saya pribadi, mungkin ke teman-teman yang di lingkup bidang saya harus menunjukkan contoh seperti itu untuk membangun budaya disiplin. Jadi itu dipengaruhi oleh lingkungan, pertama lingkungan kerja, isu yang berkembang di luar seperti ini. Ketika mereka melihat saya diumpamakan Pak Tommy ini berkinerja baik, baru kemudian ada teman satu yang tadi tidak berkinerja baik.
Kemudian karena tadi standar evaluasi kinerjanya itu tidak objektif, sehingga dia terpengaruh, dia baru kemudian pimpinannya mungkin dia lihat tidak menunjukkan sifat-sifat keteladanan. Nah, dari situ dia akan melihat, artinya pegawai yang berkinerja baik karena lingkungan mempengaruhi, sehingga dia dalam berkinerja maupun berdisiplin ya sudah terikut dengan lingkungan kerja. Makanya Pak Bupati selalu menyampaikan, dan ini sampai saat ini kami bersyukur Pak Bupati tetap memberikan keteladanan yang tinggi bagi seluruh ASN, sehingga sudah ada perkembangan Pak Tom sekarang saat lihat di ASN Minahasa Tenggara terkait masalah disiplin dan kinerja. Memang ada satu tantangan kami. Ini juga kami sudah lakukan beberapa kali pemantauan, baik pemantauan lewat kita berkunjung langsung, atau ada informasi-informasi dari unit kerja, maupun kita 2 minggu terakhir ini kita sementara gencar-gencarnya melakukan pemantauan secara online, katakanlah seperti itu. Ada platform yang kita gunakan. Nah, itu ada pegawai dia hanya datang pagi absen, kemudian siang tidak ada, nanti balik lagi sore. Nah, hal-hal seperti ini yang sementara kita mau cari strategi seperti apa untuk memberikan semacam punishment, hal-hal yang seperti itu yang kita sebutkan tadi. Nah, itu sementara kita namun yang paling penting Pak Tom, BKPSDM ini tidak mampu terus terang untuk memantau seluruh ASN di Minahasa Tenggara. Nah, ini butuh kerjasama langsung dari masing-masing unit kerja, terutama atasan dalam rangka pemantauan hal-hal seperti itu. Karena yang saya sebutkan tadi bahwa disiplin dan kinerja itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing pimpinan unit kerja. Jadi seperti itu Pak Tom. Jadi sidak secara online maupun sidak langsung dirasa memang efektif untuk saat ini ya? Sampai saat ini cukup efektif. Kita memberikan efek kejut, katakanlah seperti itu. Mungkin kita ambil sampel, kita tidak beritahukan SKPD mana yang akan kita lakukan sampel, tapi mudah-mudahan strategi yang kami lakukan ini Pak Tom, ini akan memberikan dampak yang luar biasa terkait masalah disiplin dan kinerja. Baik. Mungkin Pak ada arahan atau himbauan untuk para ASN yang ada di Minahasa Tenggara? Ya, ke depan ketika kami kami sudah melihat kebijakan terkait manajemen ASN. Manajemen ASN tahun depan kalau tidak salah ya, kita akan menggunakan manajemen talenta. Nah, ketika manajemen talenta ini diterapkan, berarti itu dikembalikan ke masing-masing ASN. Dalam dia berdisiplin, berkinerja, itu ditentukan oleh masing-masing ASN. Baik. Nah, harapan kami seluruh ASN Minahasa Tenggara untuk kita berkompetisi. Dari sisi kompetensi kita jaga, kinerja apalagi, karena dalam manajemen talenta itu kinerja itu mendapatkan porsi penilaian paling besar, ada kurang lebih 60%. Baik. Kemudian dari sisi disiplin. Nah, disiplin itu kurang lebih 15%. Nah, kemudian kita kembangkan kompetensi karena tadi ketika kita menerapkan nilai dasar ASN ini terkait kompeten, nah itu berarti kita harus mengembangkan diri. Jadi itu, kembangkan diri Bapak Ibu, kemudian ya tetap konsisten berkinerja yang baik, di dalamnya berperilaku apalagi, dan disiplin. Mungkin itu pesan dari kami Pak Tom. Baik, demikian program perdana kita untuk tayangan ruang kita bersama dengan Kepala Bidang Kinerja Aparatur dan Penghargaan Bapak Ronald Toloh SEME. Sekali lagi makasih atas waktunya, dan kita akan baku lagi untuk tayangan yang lain masih di ruang kita tentunya. Sampai jumpa lagi.